jalur rantau pulung Sangatta amblas mobil ya tertunda satu-satu sama jam. Dapat penjaganya jam negara nih. Dibalik lagi. Macet di sini. Penasaran aja ini, apakah mereka howling hari ini? Wah, howling mereka ini, howling mereka nih, howling. Ini nyemprot mereka, howling mereka ini. Howling jalan umum. Howling lah, howling rame mereka ini, howling lah. Howling, nah terjebak aku nah, howling, howling. Ini dia nyiram jalan. Sak. Ini di situ yuk. Umum ini, jalan umum. Jalan umum tuh ya. Mohon kawan-kawan. Ini video nih mas ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Podcast malam ini luar biasa karena Om digeruduk. Kalau kemarin digeruduk janda, malam ini Om digeruduk pemuda Ansor Kabupaten Kutai Timur. Maksudnya gerakan pemuda Ansor yang dipimpin oleh ketuanya
langsung di studio Om WP. Tentu bertanya, apa maksud mereka datang ke studio ini? Tadi kita sudah melihat video sebagai pembuka di acara ini bahwa ada hal yang sangat krusial yang mereka soroti terkait dengan pertambangan yang ada di Kabupaten Tebo Timur. Salah satunya ada tambang baru yang dibuka dan disinyalir merusak jalan negara. Jalan yang dibiayai rakyat dengan hasil pajak. Tidak saja itu, jalan ini merupakan jalan utama atau jalan penghubung di 5 kecamatan. Di antaranya Kecamatan Muara Bengkal, Longmasengat, kemudian Kecamatan Busang, Kecamatan Batu Ampar. Sebab kalau mereka tidak melalui jalan ini, mereka terlalu jauh melingkar untuk ke ibu kota kabupaten. Baik, saya perkenalkan satu persatu siapakah yang malam ini hadir di studio Om BP. Selamat malam Ketua. Malam, Bang. Zainul Sahri. Zainul Arifin. Oh, Zainul Arifin. Zainul Sahri itu kalau tidak salah bukan film. Zainul Arifin. Kalau Zainul Zarfi di Facebook. Oh, Facebook ya. Oh, Zainul Arifin. Zarfi itu Zainul Arifin. Oh, singkatan ya. Iya. Seharusnya Om itu pakai Asta ya, Ya. Asri Tawang. Nah, gitu. Tapi Om pakai Om BP. Iya. Siap. Om Warung Pojok. Karena menurut teman-teman di tempat ini, di rumah ini, di pojokan ini banyak hal-hal yang telah kita lakukan bersama teman-teman, gerakan kepemudaan, baik itu di bidang organisasi. Kemarin kita menetaskan namanya G20 Mei di rumah ini. Makanya teman-teman menggelari rumah ini warung pojok. Walaupun sebenarnya di sini tidak ada warung. Yang ada adalah warung pemikiran, warung pergerakan, dan warung semua hal-hal bebas kita bicarakan di sini. Karena saya berpikir bahwa dijaminnya kita di era demokrasi ini, kita bebas berteriak, kita bebas bersuara dengan catatan bertanggung jawab. Selain ketua, Bung Zainul, didampingi oleh siapa nih? Ada sekretaris. Ada sekretaris Gerakan Pemuda Ansor Kota Timur, sahabat Ali Basuki. Ali Basuki. Iya. Rupanya beliau saya kenal. Nah, pasti kenal. Ya, biasa duduk berbarengan dengan beliau, hanya memang jarang. Terutama saat-saat seperti ini saya juga jarang keluar. Banyak di rumah. Banyak merenung, banyak memperhatikan, banyak melihat. Dan saya paling senang kalau ada anak muda Kota Timur yang berani bicara, lantang bicara untuk perbaikan daerah ini. Kemudian di sebelah Nah, di sebelah kanan ini ada ketua dulu, mantan ketua Gerakan Pemuda Ansor Muara Bengkal. oh, Muara Bengkal. Alhamdulillah dia terpilih menjadi kepala desa ini. Sekarang kepala desa. Ya. Luar biasa Pemuda Ansor Kota Timur ini. Ini saya melihatnya ada aroma-aroma baik ini untuk kawan-kawan dari Pemuda Ansor. Sudah menetas satu kepala desa. Tidak lama ada yang jadi bupati. Ada 2 kepala desa dari Ansor. Ada 2 ya. Kalau Mas Ali? Saya sekretaris. Oh, sekretaris ya. Selain aktivitasnya sebagai sekretaris Gerakan Pemuda Ansor, bergelut di bidang apa, Mas? Saya ke pendampingan masyarakat. Pendampingan masyarakat. Satu program di kementerian. Lebih banyak di lapangan sih. Banyak di lapangan ya, main bola, ya, ya kan? Ya kan? Terkadang gerakan pemuda itu selalu bergerak tanpa bola. Dan biasanya pergerakan kaum muda tanpa bola itu biasanya berhasil. Amin. Oke. Pertanyaan saya pertama kepada ketua, apa yang melandasi ketua sehingga turun ke lapangan melihat suasana jalan di Rantau Peluru? Ya. Sebenarnya begini, Bang. Awalnya kita sih itu ya nggak begitu merespon karena memang ada beberapa hal yang di situ kita lihat. Pertama, awalnya kan isu yang bergulir adalah terkait komitmen dari PT KPC gitu. Ya. Komitmen PT KPC terkait jalan Rantau Peluru.
Iya, yang karena kemarin ada beberapa item yang termasuk poin kelima itu ya, Iya, kita lihat gitu kan. Kemudian teman-teman yang dari kecamatan ada di sana yang tadi disebutkan abang itu ada Muara Bengkal, ada Muara Calong, ada Rumah Sangat, ada Pusang, ada Batu Ampar, ada Rondo Pulung gitu ya. Ketika menuju ke ibu kota kabupaten, Ya. itu selalu curhat. Hmm. Gimana itu ketua jalannya kok parah betul, parah gimana gitu. Ya, ya. Akhirnya kemudian diambil gambar lah sama teman-teman, dikirimkan ke saya. Sehingga kemudian kita berpikir apa yang bisa kita lakukan Ya. terkait jalan ini gitu. Akhirnya kemudian kita tetap melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian berkembang ternyata di situ ada hauling. Ada hauling. Iya, ada hauling mobil salah satu perusahaan tambang yang lewat di situ. Maksudnya, maksud hauling itu mobil perusahaan ini menggunakan jalan hauling atau gimana? Mobil perusahaan itu menggunakan jalan umum Ya. untuk mengangkut hasil tambangnya gitu kan. Melewati jalan umum itu gitu. Iya, iya. Sehingga kemudian kita melakukan penelusuran gitu kan. Bagaimana ini bisa terjadi dan sebagainya, apakah ini sesuai dengan aturan atau tidak gitu kan, kita kaji gitu kan. Dan memang di aturan ada beberapa hal yang memang saya rasa itu belum terpenuhi. Bahkan ini dikuatkan dengan beberapa hari kemarin yang memang isu ini kan semakin bergulir ya. Ya. Karena saya juga melakukan surat terbuka, memberi surat terbuka kepada Bupati Kutai Timur yang kita tembuskan sampai ke Presiden Republik Indonesia gitu kan. Tembusannya sampai Pak Jokowi. Sampai kita kirim, bahkan sampai ke SDM, Ya. kemudian ke DPR Provinsi, Ya. kemudian Gubernur, termasuk DPR Kabupaten Kutai Timur juga, Ya. kemudian ke PT Harum, kemudian ke Bumi Resorts punyanya KPC, kemudian ke PT KPC juga. Jadi saya melihatnya dengan tembusan-tembusan ini gerakan serius ini. Kita serius, Ya. kita serius. Karena kita masyarakat semuanya punya yang sama, untuk menikmati proses hasil pembangunan gitu. Ya. Kemudian terkait dengan kenapa kita juga kok menembusi hal-hal yang saya rasa ada ikut andil di situ. Ya, gitu. ya. Ikut andil dalam arti mengerti hal itu terjadi gitu Pak. Maka kemudian kita kasih tembusan. Tetapi yang pertama memang kita secara ilegal yang memberi surat Ya. kepada Pak Bupati selaku pimpinan Daerah. pemerintahan Ya. daerah di Kutai Timur gitu kan. Kita tidak ada niat kemudian turun jalan kemudian sambil itu tidak, tapi kita mencari turun jalan pun kemarin hanya mencari data, mencari data apakah itu benar-benar terjadi gitu. Ya. Sehingga surat itu kita kirimkan. Kemudian dari beberapa berita di media online kemarin, bagaimana DLH, bagaimana kemudian Dishub, bagaimana kemudian yang terakhir kemarin dilakukan oleh teman-teman dari DPR yang melakukan sidak, ternyata memang benar-benar tidak ada izin-izin itu. Bahkan istilahnya apa, kalau kemarin itu adalah izin, kalau AMDALnya aja belum pantas dan belum layak terbit sebenarnya gitu kan. Bahkan ketua kepala dinas DLH pun mengatakan gitu kan, Ya, ya. katanya di situ, tapi ini semuanya wewenang daerah pusat gitu ya. Tetapi secara AMDAL mestinya belum bisa beroperasi gitu. Ya. Nah ini kenapa kemudian bisa operasi gitu kan. Kemudian teman-teman juga mengatakan bahwasanya itu bisa kok menggunakan jalan umum gitu kan. Ya. Ya memang bisa, di aturan itu bisa, tetapi aturannya kan tidak hanya kemudian bisa menggunakan jalan umum, tetapi agar bisa menggunakan jalan umum itu kan ada aturan-aturan yang harus dilewati Dipenuhi, juga, betul. dipenuhi. Dan ternyata itu belum ada, gitu. Belum ada. Ya. Yang itu agar bisa lewat itu belum ada, gitu. Itu. Karena itu juga pasti mempunyai dari analisis dampak lalu lintasnya dan sebagainya. Betul. Kemudian ketika itu terjadi kan harus dicarikan solusi bagaimana Ya. agar itu bisa tetap berjalan. Itu sih Om BP ya. Ya. Tadi disampaikan bahwa sudah menyurat ke Bupati. Lalu respon Bupati terkait surat itu apa? Kita kan tidak perlu balasan. Kalau surat terbuka kan yang penting kita sampaikan gitu kan. Apakah beliau melakukan kemudian menyuruh instansi terkait untuk turun, Ya. kita tidak tahu. Betul. Tapi yang jelas
itu pasti tersampaikan karena Ya. kita punya bukti semua. Ya. Bukti kirim itu pun juga kita menggunakan surat bahwasan surat itu diterima oleh staf atau oleh itunya, Ya. termasuk di DPR juga. Kemudian kita kirim lewat pos juga kita bukti pengirimannya ada semuanya. Ada semua, Ada semua. termasuk yang tebusan-tebusan Ada itu. semua. Kemudian, kok kenapa bisa mereka berani menggunakan jalan umum itu Ya. tanpa izin? Nah, Ini ada apa? itu yang kita masih betul-betul mencari gitu. Ya, Kalau kita runutkan ya panjang. Ya, ya, ya. Panjang. Masalah itu kemudian yang ngasih hak itu siapa kita kan masih belum paham. betul. Karena itu bukan wewenang kita gitu. Wewenangnya karena kita sudah melaporkan ya wewenangnya pemerintah lah yang Ya, untuk ya, ya. mencari gitu kan. Yang penting kita sudah melaporkan. Tapi ketika di perjalanan kok masih tetap berjalan ya saya yakin teman-teman gerakan punya metode lain. Ya, 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 ya. Untuk menelusuri siapa di balik pengguna jalan itu. Nah, Ini luar biasa nih. Ini ada pertanyaan nih. ya. Siap stop penggunaan jalan. Nah, sebenarnya memang teman-teman kalau lebih memacu adrenalinnya itu di stop aja. Alasannya tidak ada izin. Sementara jalan itu dibiayai oleh negara Iya. melalui anggaran pendapatan belanja daerah. Dan dampaknya sangat merugikan 5 kecamatan yang ada di daerah itu. Khususnya warga di Rantopuro. Tapi sedikit Om. Ya. Silakan. Kalau memacu adrenalin itu sebenarnya bukan kepada masyarakat. Ya. Karena masyarakat nggak berhak menutup jalan kan. Ya. Tidak Ya, berhak benar. untuk menindak. Nah, Seharusnya pertanyaan itu harus pada pihak-pihak yang berwenang. Ya. Ketika ada pelanggaran undang-undang, kenapa pihak yang berwenang adrenalinnya nggak terpacu untuk menegakkan? ada apa? Nah, Jangan masyarakatnya yang disuruh terpacu. Iya. Kan aneh. Betul. Kan begitu. Jangan-jangan kemudian kita dibenturkan dengan masyarakat, Pak. Karena lagi-lagi ketika kita itu juga ada yang berbicara bahwasanya itu kan merekrut tenaga kerja. Ya. Nah, itu wajib Ya. bagi perusahaan yang berinvestasi di Kutai Timur, wajib kemudian bahkan kita mengatakan harga mati lah untuk mengambil tenaga kerja di Kutai Timur. Kutai Timur. Kutai Timur Ya. itu, Pak. Tetapi aturan-aturan untuk berinvestasi dan lain sebagainya itu kan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, Ya. gitu loh. Tapi ketika itu aja sudah tidak dipenuhi, Ya. bagaimana nanti ke depan untuk tenaga kerjanya? Ya. Kira-kira betul-betul dipenuhi sesuai aturan nggak? Ya. Kan kita masih bertanya, gitu. Jadi apapun yang diawali dengan hal yang tidak baik, saya yakin Pasti tidak baik. Nah, itu. Akhirnya tidak baik. betul. Apa yang diawali dengan hal-hal yang positif, pasti Positif. akhirnya positif. Seandainya, Om ini berandai-andai. Ya. Seandainya dari awal mereka betul-betul taat asas terkait dengan aturan bahwa perusahaan tambang kalau belum ada izinnya untuk menggunakan jalan, ya pasti mereka Ya. tidak menggunakan Ya, iya, jalan itu. mestinya begitu, mestinya gitu. Aha. Alasannya kemarin lagi berjalan loh. Lagi berjalan kemudian sudah bisa berjalan prosesnya kan begini. Iya, Kemudian itu loh. Izinnya sedang diurus. Izinnya Berarti kan- sedang diurus. Nah ini Ya. kan apa izinnya sedang diurus ini kan pernyataan langsung dari pihak perusahaan. Perusahaan. Disidak Iya. ya. Berarti kalau sedang diurus berarti kan belum jadi. Belum jadi, belum bisa jalan. Nah, kok bisa jalan? Ini sama Ya. kayak orang sedang ditangkap di jalan, Ya. mana SIM-nya Ya. sedang diurus. Sedang diurus. ya. Apakah terus boleh jalan kan? Ya, Harus betul. urus dulu baru jalan. Satu hal yang krusial tadi informasinya dari Kepala Dinas Lingkungan DLH. Hidup DLH, iya kan? Ada di media online itu. berita. Itu sudah menyebutkan bahwa persoalan AMDAL-nya juga belum beres. Belum beres. Padahal persyaratan sebuah perusahaan tambang bisa menambang itu ya kalau beres AMDAL. Karena di situ untuk B3-nya aja belum ada. Kalau menurut DLH. Iya, iya, iya. Nah, secara aturan kalau itu belum ada kan berarti belum beres AMDAL-nya. Iya. Nah, kenapa kemudian ini bisa berjalan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Ada kekuatan siapa? Kira-kira teman-teman dari Pemuda Ansor atau yang kolaborasi dengan LSM lain, ada nggak yang sudah bisa diberikan sebuah titik siapa di balik permainan ini? Ya, kita sebenarnya itu ya. Kita masih menerusi manajemen PTAP itu siapa? Iya, iya, iya. PTAP itu siapa sih di manajemennya? Betul. Nah, itu kan baru kita nanti ketemu korelasinya kemana? Iya. Ini masih kita tahap dalam Penyelidikan. penyelidikan dan kajian. Iya. Gitu. Sebenarnya bukan penyelidikan, Apa itu? investigasi. Nah, itu. Saya kerennya. Karena ya
yang berhak menyelidiki sesuatu persoalan itu Ya, biasanya tadi. kepolisian. Iya, betul. Iya kan? Nah, maksudku yang ketika kita sudah ngasihkan surat terbuka dan sebagainya, ya benar yang dikatakan sekretaris tadi. Ya. Adrenalinnya pemerintah ini, Iya. bukan adrenalin kita sebagai warga. Adrenalin pemerintah kita sudah ngasih ini loh, ada indikasi, Ya. gitu kan. Nah, bagaimana hal-hal yang terkait di situ? Mulai dari disubnya, mulai dari apa lalu lintasnya, kemudian itu kan. Ini apa? Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, ketika melakukan kegiatan di lapangan yang terkait dengan video tadi itu, apa ada teguran dari pihak keamanan? Ya buktinya bisa berjalan kan nggak ada. Enggak, maksud saya, apakah teman-teman yang melakukan investigasi di lapangan itu? Oh nggak ada, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau saya selama berjalan nggak ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Nggak tahu, tapi sekarang belum ada. Ya, Tapi kalau ditegur kenapa kita di jalan yang benar? ya, Kita akan mengingatkan iya, mereka iya, iya. bahwasanya di sini ada indikasi kesalahan, Betul. ada indikasi pelanggaran hukum, Ya, gitu loh. Ada beberapa teman-teman yang ngomong itu bisa kok tambang itu menggunakan jalan umum gitu kan. Iya. Memang jalan di aturan jalan kan ada jalan khusus, betul. ada jalan umum gitu kan, Iya. ada jalan tol gitu. Iya. Jalan umum juga dibagi-bagi kan. Iya. Nah itu bisa secara aturan memang bisa. Iya. Gitu. Tetapi kemudian tidak, kemudian ketika punya IYIP, kemudian punya itu, kemudian langsung bisa tidak. Iya. Ada proses agar bisa menggunakan jalan umum. Ada izin di situ. Nah itu yang belum ada regulasinya. Beberapa hari yang lalu itu saya di podcast ini juga Adi Brahma bertanya, gimana Om? Saya jawab singkat saja. Seandainya saya bupati, saya stop tambang itu. Ya, begitu bagus malah. Kalau saya bupati, Selesaikan dulu aturan, ya. selesaikan dulu pengurusan, baru kemudian beroperasi. Ya. Jangan kemudian mentang-mentang ini korporasi yang punya modal, yang investasi memang niatnya itu kemudian di tengah berjalan sambil mengurus. Ya. Ya itu tadi kalau kita kena tilang kemudian teman-teman di kepolisian kira-kira Pak SIM saya masih ngurus gitu kira-kira bisa nggak? Kan begitu. Tapi kan biasanya juga ada SIM sementara. Ini SIM sementaranya tidak ada. Nggak ada. Karena dari kemarin ketika di PTSP juga memang PT Harum mengajukan untuk crossing. Gitu. Ya, Tapi ya. sampai sekarang kan belum ada. Maksudnya crossing jalan. Nah, kalau jalan crossing pintas. nyebrang aja kan, nyebrang jalan kan. Oh ya, Umpamanya tambang ketika kita kalau ke Rantupulu, ke Kaliurang gitu. ya betul. Kan di situ ada Indexing, crossing, indexing. nah, ada crossing ya. Betul. Nah, ini bukan crossing, ini menggunakan jalan gitu loh. Dan itu jalan negara yang Jalan dibiayai oleh APBD. Jalan negara. Kalau ada yang ngomong, bener kayak itu jalan negara umpamanya. Ada itu beberapa simpang siur yang ngomong begitu. Nah sekarang kalau itu tidak jalan negara, berapa kita feedback ke beberapa tahun kemarin, itu dibiayai siapa? Ya. Pembangunan jalannya. Betul. Kan dibiayai negara. Kalau itu sampai bukan jalan negara, kemudian dibiayai negara, apa? Melanggar hukum. Nah, jadi pernah kena lagi gitu. Betul, betul. Makanya jangan kemudian asal keluar-keluar bahwasanya itu bagaimana kalau IYIP-nya itu izinnya itu punya perusahaan namanya. Ya. Bisa kena pemerintahnya sebelumnya. Setahu saya jalan itu sebelum ada perusahaan tambang di atas sana. Nah, makanya itu gitu. Iya kan? Makanya ketika orang asal ngomong itu kan hanya masalah mungkin berada-ada gitu. Ya, kadang teman-teman mancing juga. Iya. Ya. Nggak apa-apa, pengetahuan mereka sampai di situ. Dan itu welcome aja, nggak apa-apa. Memancing juga kita untuk berdiskusi, Betul. untuk menyampaikan kepada mereka yang asbun. Asal bunyi maksudnya. Iya. Ya. Dan lagi-lagi kita jadi dibenturkan dengan ini. Ya, Itu kan ada masyarakat yang diterima kerja. ya, Sekarang berapa persen yang ini? Betul. Kita ingin lihat juga. betul. Berapa persentasenya Ya. makanya kita membahas tentang itu gitu ya. Betul. Karyawan yang benar-benar warga Kutai Timur, warga Rantupulung umpamanya berapa Ya. persen gitu. Betul. Kalau kita masih bersikuku di situ. Ya. Sudah tahu nggak berapa orang yang kerja di atas? Belum masih kita masih itu. Ya, Tapi kan? sempat kita berdiskusi kemarin dengan teman-teman di Rantupulung juga terkait ada kok tenaga kerjanya yang diambil gitu. Dan artinya berapa persen belum bisa jawab juga. Ya, mungkin ada beberapa orang. Ya, Tapi tidak sekitar 100, 200, 300 orang mungkin. nah itu belum karena kita belum punya data itu. Ya. Karena kita tidak fokus di situ kemarin. Ya. Fokusnya adalah bahwasanya ada penggunaan jalan umum untuk kegiatan tambang. Biasa di mana-mana begitu, selalu mengatasnamakan tenaga kerja. Makanya di mana-mana juga kadang perusahaan ribut dengan orang-orang di sekitar perusahaan Iya, itu, sekitar perusahaan. diakibatkan oleh itu tadi. Diiming-iming nanti kita kasih kerja kamu. Kan tidak semua orang bisa kerja di situ. Betul.
Ada juga orang Ada minum kayaknya nih. ayo silakan minum. Yang dari Marabegal Nah, ini tidak ngopi dia. tidak ngopi dia. Pak Sejen Ngopi. ngopi. Orangnya itu harus ngopi. Iya kan? Maksud saya Ansor ini kan basis dari Ini boleh ngerokok Bang ya? Oh, silakan Nah, merokok. itu Bagus ini. Orang Bagus. Harus NU ngerokok ini. Orang NU juga banyak yang suka merokok. Ngerokok. Nggak masalahnya kalau nggak merokok diskusinya jadi lancar. Buntu ya. Ya. Kan? Ya. Oke, itu kan ada perda yang mengatur terkait dengan itu. Ada pergub Peraturan gubernur kalau nggak salah. Ya. peraturan gubernur ya. Tapi itu tahun 2012. Mhm. Ya sebenarnya sudah jelas-jelas tidak boleh. Ya, Boleh, tetapi ya itu tadi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Ya. Ya silakan Kemudian nanti berprestasi. namanya jalan itu juga apa namanya muatannya itu juga ada aturannya. Ya. Itu ada. Gitu loh. Itu ada. Jadi memang kita membutuhkan seorang, mohon maaf ya, kepala daerah yang harus berani memang. Memang iya. Kalau dulu cerita teman-teman kan dulu zaman Pak Isran pernah itu memberhentikan Oh, Pak Isran, Ya. kalau Pak Isran, itu. tadi saya tonton video beliau, dia memberikan kuliah umum di Makassar. Dia bilang ya kalau negara tidak bisa biaya IKN, serahkan ke Kaltim. Dengan tanggung jawab, semua serahkan ke saya, Kaltim bisa membangun IKN itu. Kita butuhkan pemimpin Berani. yang berani Berani. seperti itu. Nah caranya nanti kan pasti punya solusi gitu. Oh iya, beliau punya banyak solusi gitu. Nah, kadang ya itulah. Tadi sebenarnya nyali yang saya maksud itu nyali pemimpin, bukan nyali rakyat. Nyali pemimpin itu harus diperlihatkan. Ini sudah benar-benar melanggar aturan, tidak ada izinnya. Kenapa harus didiamkan? Ada apa? Nah itu. Iya. Ini nanti kan gini, ketika nanti tambang ini tanpa izin, terus kesannya pemimpin tidak berani menegur, tidak menyetor. Ya. Nanti di tempat lain pasti, oh itu Salah. aja bisa, kenapa kita enggak? Ya. Nah ini kan jadi akhirnya pemimpin-pemimpin di Kutim ini ya dalam tanda kutip dilecehkan sama. Sekarang saya tanya ke abang ini. Ya. Itu batu bara itu kalau abang dengar dibawa kemana? Ya kayaknya kalau melihat itu seharusnya kan begini, tambang batu bara itu kan harus ada juga pelabuhannya. Iya, tapi ini enggak. Ini kira-kira dibawa kemana menurut abang ini? Dapat informasi dibawa kemana tambang? Saya dengar bahwa tambang itu dibawa ke KPC. Nah, sekarang kita tahu kan bagaimana rutinnya di KPC. Bagaimana aturan yang selama ini dijaga, dipegang, di itu kan. Ya. Gitu kan. Tetapi kenapa kemudian ini ada tambang yang secara aturan belum clear itu ya. Kemudian itu bisa masuk ke KPC. Bisa jadi KPC yang beli. Nah, Ya kenapa? Maksudnya kenapa KPC sangat longgar dengan gitu. Dengan aturan yang jelas-jelas di situ melanggar kok dilanggar gitu. Padahal biasanya kalau kita kerjasama dengan KPC itu kan jelas, Ya. semua harus sesuai aturan. Yang saya tahu itu KPC itu bekerja sama dengan subkontraktor untuk menambang di izin mereka. Nah, gitu. Di luar izin mereka biasanya KPC tidak mau. Tetapi proses pelanggaran tadi loh Bang, kita kan benar-benar tahu ini. KPC ini sangat Dengan detail lah dengan aturan. Ya, Tapi kemudian kenapa ini yang kita anggap ya, kita ada indikasi bahwa ini betul-betul melanggar. Kemudian KPC menerima. saya tidak bisa menjawab. Ada apa? Iya kan? Paling saya menjawab ada apa? Ini di yang balik menjadi semua. pertanyaan betul di teman-teman gitu ya. Karena selama ini kita melihat sangat ketatnya aturan Ya. di KPC. Kemudian kok ini ada tambang yang kemudian hasilnya dimasukkan ke KPC, nggak tahu ini benar apa tidak gitu ya. Yang notabene di situ masih belum clear di masalah urusan Izin dan jalan. sebagainya. Betul. Ini gini yang menjadi pertanyaan besar. Ya. Padahal kita di sini sudah benar-benar ketika kemarin perpanjangan juga Mhm. masyarakat nggak tahu dilibatkan sebagian atau dilibatkan yang penting kan menjadi kita semuanya mendukung lah Iya, bahwasanya KPC harus tetap berjalan. Ya. Kalau memang ya seperti yang ketua tadi sampaikan ya, kalau KPC itu taat Nah, asas dengan aturan. Ya walaupun memang banyak juga keluhan.
Iya. Iya kan? Cuma ini kan kelihatan betul gitu. Iya, banyak juga keluhan terkait CSR misalnya. Oh ya. Iya kan? Seharusnya bukan hanya sekitar 70 miliar itu, seharusnya sudah 200 sekian miliar KPC harus CSR itu ya. CSR itu. Kita tidak membahas itu dulu, Pak. Iya, Kita tidak apa-apa. Ya. Artinya ada kurang lebihnya gitu. Biar seimbang bahwa tidak semuanya juga KPC bagus. Nah, Iya kan, dalam hal ini ya KPC ada juga. karena sistem pembagian itu kita belum tahu regulasinya. Ya, Apa CSR itu diambilkan dari mana kita belum paham. betul. Paham. Kita memang sempat dulu mau mencari itu di lewat brokol gitu. Iya. Modelnya gimana sih brokol gitu. Tapi terlalu itulah kita. Iya. Karena itu ada yang ngurusi juga kita anggap itu kita nggak. Ya, dan juga tidak bisa menyalahkan di sini, Ya. karena mereka hanya operator. Betul. Yang menentukan adalah Jakarta. Nah, Nah, itulah dulu kenapa saya mendukung Pak Ihsan. Karena Pak Ihsan juga ngomong, ya semua perusahaan itu harus berkantor di Kaltim. Sampai sekarang juga tidak ada. Kedaulatan jadi mana jadi Nah. ini? makanya nggak tahu Ya, kondisinya gimana kan nggak tahu. betul. Ya, sama dengan Pak Ardiansa. Saya pun dukung berat Pak Ardiansa. Tapi sebagai pendukung saya juga berani mengatakan bahwa Pak Ardiansa lemah dalam menangani persoalan ini. Karena ini sudah lama. Sekarang yang memimpin kemarin siapa namanya tuh? Yang di berita itu yang mau sidak itu yang memberikan komentar Ahmad Arsip. Ahmad Warsip ya. Nah, Ahmad Warsip ini kan tinggal bisa kita cek ini kalau kita kembali ke itu tadi ya. Ahmad Warsip ini siapa gitu kan? Namanya begitu. Kepala teknik tambang. Kepala teknik tambangnya PTAP. Yang PTAP kemarin gitu kan. disidak sama DPR kan. Ya. Tinggal sebenarnya kita masih dalam tahap itu ya. Ini kenapa kok sini? Kemudian siapa sih? Tadi siapa yang disebut namanya itu? Ahmad Warsip. Ahmad Warsip itu Kalau siapa? di berita kemarin Ahmad Warsip itu sebagai Kepala teknik tambang. ya kepala teknik tambang. Oh, KTT-nya ya? Iya, Kepala Teknik Tambang ya? iya. Itu siapa? Nah itu masih kita itu. Kita nggak tahu itu. Ya. Masih kita cari lah. Siapa sih ini gitu. Iya, iya, iya. Itu harus disuarakan. Dan memang saya selalu berharap bahwa kalian anak-anak muda ini harus berani bersuara. Ya yang jelas sudah ada itu, tapi kita masih betul mencari kepastian itu gitu kan. Karena kita informasinya kan baru 2 hari kemarin, kemudian ini siapa sih? Ya. Kok betul-betul bisa gitu loh. Ya. Dalam arti ini belum clear kok bisa Ya. jalan gitu. Siapa? Gitu. Ada Siapa di belakangnya ini? Orang hebat kayak mana sih di belakangnya gitu kan? Ini kan Bahkan itu kan didatangi ketua dewan. ya. Salah satunya ketua dewan. 3 sama 2 anggota dewan. Ya. Kalau saya sebagai anggota dewan yang disidak dan dihadapi dengan begitu ya jelas marah juga. Ya. Masa sidak terus dia katakan ini masukan yang bagus loh. Ini sidak apa diskusi kan gitu. Kalau sidak itu ya sudah, kalau disuruh berhenti ya berhenti kan. Iya. Apalagi dijawab nanti masukannya saya sampaikan ke Manajemen. Nah, Manajemennya di mana? ya, Iya. ini kan lucu. Iya. Gitu. Betul. jadi melakukan istilahnya orang maling dulu sebentar ya tak lapor dulu. Kenapa sama bos dulu? Bos maling. Ya, gitu. Iya kan? Harusnya begitu gitu. Iya. Ini luar biasa. Apalagi pemakaian sementara, ada sementaranya ini kan. Loh, enak betul lah pemakaian sementara gitu. Ini loh. Enggak, yang memberikan izin sementara itu siapa? Nah itu siapa? Itu juga nggak tahu bang ini. Kan Iya ini kan? kita kutip dari media online kemarin Betul. ketika sidaknya ketua DPR, kemudian beberapa teman DPR itu gitu kan. Saya rasa nggak susah lah buat perusahaan kalau memang mereka punya izin kan tinggal di Bisa Kan lah, Tapi itu kan? orang punya izin Betul. kok. gitu. Betul. ini izinnya silakan dilihat ya kan nggak usah berbelit-belit begitu. Iya. Kalau memang bisa tunjukkan izin ya kita juga berarti resmi. Nih, Tinggal kalau ada pelanggaran kita cari yang memberi izin. Betul, gitu kan. betul. Umpamanya izinnya tidak hanya crossing, tidak boleh melintas. Ketika izin ini keluar boleh Lewat, melintas, boleh berarti lewat. kan yang masalah yang memberi izin. Iya. ya. Kan begitu. Betul. Maksudnya kalau umpamanya dia punya izin crossing yang kemarin cepat gitu kan, ketika di PTSP kan belum ada juga. Di sana juga enggak ada izin. Nggak. Amdal belum ada. Amdal juga belum. Saya rasa di media-media ketika DLH juga Dinas Lingkungan Hidup juga Iya. sudah jelas kan bahwa banyak izin yang belum ada sebenarnya. Iya. Di Disub juga bilang kami tidak memberi izin, Iya. cuma rekomendasi. Nah, Di PTSP juga bilang belum Sama. izin. Iya. Berarti kan sama semua, Betul. tidak ada izin. Tapi mereka masih melintas. Iya. Itu yang Jadi salah satu yang dikeluhkan oleh Gubernur Kaltim sebenarnya Pak Isran Nur itu, dan beliau selalu menerangkan itu, agar supaya semua perizinan tambang terkait dengan tambang itu dikembalikan ke daerah.
Iya betul. Ini kita khawatir ada permainan di sana. Ya mas. Kemudian yang menjadi bulan-bulanan adalah pemerintah daerah. Sekarang begini Pak. Ya. Kalau masalah itu kan terkait IUPK-nya ya. Ya, ya. IUP-nya. Mhm. Yang kita masyarakat sekarang umpamanya itu clear itu urusan pusat gitu ya. Oke. Sekarang yang lintas jalan daerah itu. Yang lintas jalan daerah ini mau nanya siapa? Kalau jalan nasional wewenangnya siapa? Jalan provinsi wewenangnya siapa? Jalan kabupaten wewenangnya siapa? Ya. Nah ini yang kita permasalahkan. Ya. Kalau katakanlah kita tidak terlalu jauh namanya ke izin IUP-nya perusahaan namanya. Ya, ya. Tapi kita masih mempermasalahkan ini kok bisa lewat sini loh, kenapa? Apa siapa yang berizin? Ini loh jalan daerah, jalan kabupaten, gitu kan. Jadi seharusnya Makanya kita selalu membahas bahwasanya ini izinnya ke pusat. Ya. Ini wewenangnya pusat, Ya. Ya sudah katakanlah kegiatan tambang itu wewenangnya pusat. Aha. Tapi lewat lintas jalan daerah ini, jalan kabupaten Iya. ini, yang tadi kita katakan Betul. sebagai jalan menuju ke ibu kota dari 5 kecamatan itu, Betul. ini wewenang siapa? Ayo, coba ini wewenang siapa Pak? Oh, ada bupati. Nah itu loh, ini wewenang kabupaten gitu. Betul, betul. Umpamanya kita sudahlah, kita tidak membahas IUP-nya, tidak membahas AMDAL-nya, namanya clear gitu ya. Kita membahas di situnya, yang menjadi wewenang daerah. Milikku kamu ambil. Nah, gitu loh. Kamu udah ngomong. Jadi jangan kemudian selalu beralasan ini wewenang pusat, ini wewenang pusat. Ya, 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 ya. Tapi saya sepakat kalau wewenang itu dikembalikan lagi ke daerah. Sepakat kalau Nah, iya, masalahnya yang terjadi ya seperti ini. Ya. Tiba-tiba ada tambang di situ, orang pusat tidak tahu di daerah kita ini apa yang terjadi di daerah kita. Tapi yang kita Mereka enak aja neken. Hmm. Kita tidak bahas itu, tapi dampaknya terjadi. Dampaknya. Iya kan? Nah mungkin juga investor di mata, karena saya sudah punya izin di pusat. Iya kan? Ngapain kalian orang daerah? Ya sekarang kan izin itu umpamanya oke lah di tambang ada perizinan, Ya. bisa menggunakan jalan tadi kita kembali lagi ke Mhm. situ. Tapi di undang-undang cara penggunaan jalan ini kan punya aturan sendiri juga. Betul, betul, gitu loh. betul, betul, betul. Punya aturan. Yang dikatakan jalan khusus, dikatakan jalan umum, dikatakan jalan tol, dikatakan dan sebagainya Iya, kan itu. betul. Jalan umum dibagi menjadi berapa? Itu kan ada juga. Ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten, ada jalan desa, kecamatan, itu kan ada semua. Tanggung jawabnya sudah dijelas di situ gitu. Ya, mudah-mudahan Bupati Kutai Timur Bapak Haji Ardiansyah Sulaiman mendengarkan podcast ini bahwa Pak ada tanggung jawab di jalan itu untuk kita di daerah ini, dan Bapak sebagai Panglima mestinya menutup jalan itu. Ini himbauan kepada Bupati. Mau menutup lah. Ya, menutup jalan itu. Artinya bukan menutup jalan itu, menghentikan sementara penggunaan jalan oleh perusahaan tambang sebelum mereka punya jalan sendiri. Seperti itu. Dan kalau memang menggunakan jalan itu ya harus ada korelasinya juga, Ya, ada aturannya. ya. Aturan itu harus segera dituntaskan, kemudian jangan sambil mengurus baru itu gitu kok. Jangan sementara diurus, Sambil jalan. kita pakai sambil jalan. Ya kasihan. Dan lempar tanggung jawab nanti ketika jalannya rusak. Nah, Nanti ketika jalannya rusak, nanti pemerintah lempar, wah itu yang lewat perusahaan nah, kami hanya sudah ada izin, misalkan kalau ada, kalau enggak ya bagaimana? Sementara masyarakat di 5 kecamatan ada untuk menuju. Ya Anda yang merasakan karena Anda orang Muara Bengkal. Sebagai ketua ranting Ansor Muara Bengkal, desa Muara Bengkal ya. ketika Iya. desa Pulau Baru, Iya, oh ya desa Muara Bengkal ya. ketika ada perintah ketua untuk ada agenda ke Sangatta, Iya. otomatis setiap lewat kok jalannya gini-gini aja, Iya. makin parah step ini kok pas kita lewat ada dari aspal menjadi tanah. dari aspal menjadi tanah. Kira kita mempertanyakan ini tanggung jawab siapa Om? Ini besok saya berjalan lagi Ini kan. tanggung jawab siapa? Iya. Sementara masyarakat di sana lewat terus dari Busang, mau Mastangan, Batu Ampar, Muara mau Muara Bengkal, jadi kita kebingungan. Iya. Kasihan masyarakat itu. Jadi ketika Ya. mau melintas itu pasti tanya dulu di grup, Tanto Pulau aman kah? Hujan kah? Kasihan masyarakat. Iya, 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 iya. Anu, jangan pakai mobil pendek, harus Ya. mobil gede. Makanya semua orang punya mobil gede. Iya, jadi seingat saya tahun berapa itu ya? Hanya sekitar setahun 2 tahun kita nikmati jalan Ratu Pulung itu dengan baik. Betul. Jadi Iya. kalau saya ironis sebenarnya Sangatta ini ya. Ketika kita mau ke kecamatan, Ya. ya kan, pilihannya kan 2, Betul. lewat arah ke Bengalon atau ke Tanto Pulau. Iya. Dua-dua jalan ini kan tidak baik-baik saja.
Kalau terjadi sedikit lagi aja, Sangatta ini putus dari kecamatan. Iya. Kan seperti itu. Jadi ini sangat ironis saya kira. Ya, jadi memang sebenarnya sih Jalan Ratu Pulung itu alternatif untuk ke 8 kecamatan sebenarnya. Iya sebenarnya. Ke Busang, ke apa tadi, ke Kombeng, Kami Merawahau. juga bisa ya Mas. Iya kan? Untuk tembus ke 125 itu. Iya. Hanya memang juga kadang juga nih pemilik truk-truk yang muatannya bertonton lewat di situ kasihan juga Iya. kan. Nah tonasenya itu kan juga ada mestinya. Dan Iya, saya kira ya memang sebenarnya kompleks ya di Jalan Rantau Pulung ini nggak Iya. cuma ini baru satu pelanggaran yang kita bahas. Iya. Belum yang Om sebut tadi, ya, truk dengan tonase berlebih, iya, terus tambang yang nggak terlalu jauh dengan jalan umum, Iya. ya kan? Itu kan juga sebuah pelanggaran, betul. ya kan? Kalau kita lihat aja di Google Map pakai satelit lah, Iya. itu kan tambang kayaknya terbesar di Indonesia itu jaraknya dengan Jalan Rantau Pulung itu cuma berapa ratus meter. Itu kan ya sejengkal aja. Bahkan kemarin ketika kami melintas itu di jalan itu ada Iya. hati-hati ada blasting. Loh, Iya. kok ada jalan umum yang mau diledakkan saya Iya. pikir. Blasting apa lagi? Ya, karena kan jalan sesungguhnya awalnya Jalan Rantau Pulung itu bukan di situ. Nah, Itu masuk katanya masuk di wilayah KPC, makanya dipindahkan ke area yang pinggir sungai. ya Nah, artinya Jalan Rantau Pulung ini kompleks sekali permasalahannya. Iya. Jadi nanti ketika klik satu dia kita kejar lagi jangan sampai masyarakat dirugikan oleh perusahaan. betul, Seperti itu. betul. Harus Jadi banyak memang Bang. Banyak yang kita itu. Jadi memang ya kita ini sering ke kecamatan karena kita punya anggota di kecamatan itu. Ya. Ya memang terkadang kita waduh gimana ya kondisi teman-teman ini caranya. Ya. Itu tidak menjadi rahasia lagi. Gitu. Ya. apalagi ini baru jalan yang belum jauh dari Dari ibu kota kabupaten. belum tepatnya Betul. Beri, belum Iya. tempat yang lain. Apa kabar gitu kan? Iya. Ini di depan mata. Iya. Jadi perkembangan Kabupaten Kutai Timur ini memang yang paling krusial sebenarnya itu adalah jalan penghubung antara kecamatan ke kabupaten, antara kecamatan ke desa. Nah itu. Dan memang salah satu yang selalu menjadi alasan klise kita ya, karena wilayah ini terlalu luas. Iya kan? Nah seharusnya memang wilayah ini sudah dimekarkan. Iya. Itu memang ini. Ya, solusinya adalah memekarkan kabupaten ini menjadi 3 kabupaten. Kalau Ya. itu setuju saya. Nah itu. Nah kalau mau percepatan pembangunan, ada kan kadang juga orang yang menikmati, wah sudah berasa di zona nyaman, Nah, kadang juga tidak mau mendukung. Ya ngapain? APBD kita katanya nanti kurang, padahal sebenarnya tidak begitu. Apalagi kita di pemekaran. Ya, ya, ya. ini semangat ini. Ya, Semangat ya, ini ya. kalau dari sana ini. Saya juga adalah sedikit banyak Mhm. pernah terlibat di dalam proses pemekaran Kabupaten Kutai Utara, daerah kita Benteng Mawaka. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, Ada pertanyaan ini. kenapa kita kalah sama Mahkamah Ulu pada saat itu? Mhm. Mahkamah Ulu itu bang, Ya. prosesnya jauh di bawah kita, Mhm. tapi dia bisa mekar daripada kita Kutai Utara pada saat itu. Ya. Nah, saat ini juga kita terus berjuang dan alhamdulillah bupati kita saat ini itu adalah ketua Porkoda Pemekaran Kabupaten se-Kalimantan Timur. Ya. Nah, saat inilah ketika beliau sebagai seorang bupati, Mhm. kita juga sebagai masyarakat Benteng Mawaka Ya. bertanya-tanya bang, wah, kapan ini bupati kami coba memperjuangkan cita-cita Pemekaran. utara, Ya, pemekaran dia. Kebetulan dia adalah orang yang sangat dekat secara emosional kepada daerah kami. Ya. Benteng Mawaka. Ayo dong Pak Bupati, kami dari tim pemekaran Kutai Utara juga menunggu ini. Ya. Kapan kita bergerak bareng, kapan kita perjuangkan bareng. Ya. Nah, sehingga Kabupaten Kutai Timur ini kan begitu luas. Bang. Betul. Betul seperti Om Wede katakan Ya. bahwa menjadi alasan klise ketika daerah-daerah terlalu luas gitu. Ya. Sementara Kutai Timur ini sama seperti luas satu provinsi Jawa Barat. Ya. Nah, kalau kayak gitu menjadi persoalannya, kenapa tidak dimekarkan gitu? Kenapa kita tidak berjuang bersama di lagi? Mungkin itu saja sih. Ya, Saya. pasti alasan klisenya ya karena belum Masih dibuka. moratorium. Ah, itu dia. Cuma kan sebelum moratorium ini dibuka ya
harus ada lah kiat-kiat, harus ada lah Ada perjuangan yang tak pernah berhenti. itu sudah. Jangan sampai stagnan hanya jalan di tempat gitu. Betul. Atau ketika sudah mau pemilihan bupati misalkan Iya. baru muncul lagi isu-isu pembakaran yang Iya. ada di Kutai Timur. Nah itu Kita sebagai pemuda, sebagai gerakan pemuda Ansor juga tidak mau hal-hal itu hanya menjadi bahan-bahan atau gorengan-gorengan politik. ya Di saat mau pemilihan. ya Itu biasanya kan begitu. jadi ironis juga Den. Ya. Hmm. Alasannya kan karena terlalu luas ya. Hmm. Ya, daerah kita terlalu luas sehingga anggaran tidak mencukupi. Ya. Kalau tidak mencukupi ya yang ada dijaga, jangan boleh dirusak oleh Ya, perusahaan. betul. Gitu. Kita mau memperbaiki aja nggak cukup uang Ya. rasanya. Tapi perusahaan boleh Boleh lewat. Boleh lihat situ. ya kan jadi tambah hancur. Ya. Ya kan sama kayak kita punya halaman, kita nggak bisa nyemen. Hmm. Tapi jangan karena kita nggak bisa nyemen hanya Kita karena pergi. jangan truk-truk orang boleh masuk ke lahan kita. Ya. kan? Jadi Gitu. judul podcast ini bagusnya Kopadis Jalan Rantau Pulung. Ya kan? Alasannya anggaran kurang sehingga kita tidak bisa membangun jalan penghubung dengan cepat, tetapi ada jalan yang sudah bagus dirusak oleh perusahaan. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Menarik ini pertanyaannya. Ya. Suruh dulu belajar itu yang punya podcast. Ya. Saya disuruh belajar. Ya. Iya kan? Dasarnya rekomendasi izin penggunaan bagian jalan yang diberikan itu apa? Maksudnya untuk jalan umum. Rekomendasi perusahaan. Dasar mengeluarkan rekomendasi terkait dengan penggunaan jalan itu. Nah, kalau di undang-undang memang Ya. perusahaan yang punya IUPK itu Ya. Undang-Undang 91 apa di pasal 91 itu Hmm. yang Undang-Undang nomor perubahan Undang-Undang nomor 3 tahun 2009 Ya. di Undang-Undang nomor 4 ya itu Ya. kalau nggak salah di tahun 2021 itu ya di tahun 2020 Mhm. itu memang menyatakan bahwasanya dalam hal jalan pertambangan sebagaimana dimaksud karena tidak punya jalan khusus gitu ya, Ya. itu bisa menggunakan jalan umum. Itu boleh boleh. berdasarkan undang-undang itu Ya, tadi. tetapi Ya. untuk menuju ke sana kan dari tadi saya Betul. itu, tetapi Mungkin ini tidak mendengar tadi ya, nih. itu juga memenuhi peraturan perundang-undangan. Ya. Untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, peraturan perundang-undangan itu yang mana ya? Termasuk terkait tentang AMDAL lalu lintas, Betul. terkait tentang izin bagaimana harus jalan itu diapakan, Ya. gitu kan. Termasuk bagaimana nanti ketika itu benar-benar terjadi membuat apa namanya skemanya bagaimana agar tidak mengganggu masyarakat. Ya. Itu semuanya di situ ya di AMDAL itu, gitu. Tetapi ini kan tidak ada sampai saat ini gitu. Itu dasar rekomendasi. Sesuai dengan pertanyaan Adeva. Saya susah Bukan sih. rekomendasi. Jadi begini. Aha. Jadi ketika ada jalan khusus dan jalan umum ya. Ya. Jalan khusus itu kan otomatis perusahaan Betul. untuk proses menambang itu. Tetapi ketika tidak punya jalan khusus, boleh menggunakan jalan umum Ya. untuk pengangkutan hasil tambang. Tetapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi bukan sesuai peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, peraturan perundang-undangan ini kan banyak, Betul. termasuk jalan tadi, termasuk bagaimana dampak lingkungannya. Ya, AMDAL-nya. Nah, itu kan semuanya harus dipenuhi gitu loh. Sementara AMDAL-nya aja belum ada. Nah, gitu. Jadi bukan serta-merta kemudian ada rekomendasi untuk menggunakan tidak, tetapi syaratnya itu tadi di undang-undang diatur itu. Gitu. Jadi Adeva Mahestri Nugraha. Saya susah terlalu panjang namanya kan. Iya. Saya singkat saja AMN. Itulah dasarnya tadi. Iya. Bahwa ada undang-undang yang harus diikuti oleh setiap perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tidak semena-mena aja begitu untuk melanggar. Bukan melanggar sebenarnya. Sengaja melanggar. Karena izinnya belum ada. Ya, Kenapa? jadi saya tegas itu tadi di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Ya. Tentang pertambangan mineral dan batu bara. Ya. Di pasal 91. Ya. Di situ ada aturannya. Tetapi tidak serta-merta menggunakan aturan itu. Ada aturan-aturan pendukung yang lain yang harus Ada aturan dipenuhi. ikutan. Iya. Karena kita di jalan maka ada harus aturan penggunaan jalan dan sebagainya. Gitu. Betul. Tidak serta-merta kemudian kita oh ya ini ada aturan kita sudah punya IUPK kemudian langsung bisa menggunakan tidak. Gitu. Benar. Gitu.
Jadi banyak rambu-rambu yang harus mereka Iya, jalani, mereka itu agar supaya betul-betul clear. Mereka bisa nambang sesuai dengan aturan yang ada. Ya bagaimana Mas Ali? Ya sebenarnya ini sebenarnya simple sih. Mhm. Sama seperti yang saya logika tadi. Ini kan sama seperti kita menggunakan jalan umum ya. Ya, Semua masyarakat boleh menggunakan jalan umum. Ya. Saya, sampean semuanya Betul. boleh. Tapi kan ada syaratnya. Ya. Harus punya SIM. Nah, ya betul. Harus bawa STNK. Mhm. Mobilnya harus layak. Ya. Ya kan harus mematuhi rambu. Mhm. Dan dibolehkan itu dengan syarat. Ya. Nah ini syaratnya yang berupa izin aja kan belum ada, berarti kan belum boleh. Seperti itu. Kalau memang ada izinnya ya silahkan ditunjukkan, Ya. ya kan kita telah bersama-sama. Dan selama ini ketika kawan-kawan dari pemuda gerakan Ansor melakukan investigasi ke lapangan, tidak ada semacam keterangan izin tidak ada. Nah, yang diperlihatkan. kemarin di sidak DPR, Ya, Ngomong sudah ada. DPR sudah ngasih di dalam. Ya. Ya mereka sendiri yang bilang kan sementara diurus. yang ini juga Jangan-jangan ketika tidak ada protes ya diurus. jadi Gitu kan? jadi kadang juga saya Malah kita suruh mendoakan katanya. ya, Kita doakan. kadang juga saya merasa tertawa dalam hati sih. Ya kan, bukan menyinggung teman-teman anggota DPR itu. Ya disidak kok perusahaan. Yang disidak itu ialah dinas terkait. Sebenarnya begitu. Iya kan? Dipanggil dulu mereka itu. Nah, itu kemarin bawa dari Tapi bersama enggak? Oh bersama ya? Oh. Ada di sub, dan di subnya ada di situ ya diam aja. iya. Hahaha. Ada PTSP juga, ada DLH juga kan. Hmm. Ada. Oh mereka bareng. Ya, Kurang satu sebenarnya yang diajak. Ah. Om yang diajak bikin podcast kali. Jadi langsung ngomong lah kita Ya, saksikan ya. betul. Seperti itu harusnya sih. Iya. Tapi tidak apa-apa. Lain kali Diundang di sini. lain kali kita undang sini. Saya akan mengundang juga kepala dinas DLH terkait dengan itu. yang jelas itu. Makanya- Karena begini, persoalan yang sangat krusial di pertambangan itu adalah masalah dampak lingkungan. Iya kan? Jangan dipandang enteng. Hutan kita sudah ditebangi. Is okay, habis. Kalau Om melihat berita yang hari ini ya yang disampaikan di Dewan kemarin itu, wah, ternyata memang kalau kita membahas izin tambangnya aja sebenarnya belum clear gitu loh. Mulai dari tempat pengolahan limbahnya, Ya. belum. Mhm. Jarak dari sungai berapa? Ya. Jadi memang betul-betul masih banyak pelanggaran. Nah ini ada jawaban dari ADEPA ini. Iya. Bahwa Permen PUPR nomor 20 tahun 2010 itu yang dijadikan dasar dari pemberian rekomendasi penggunaan jalan yang dilakukan dan dijadikan surat sakti meski hanya rekomendasi izin. Kan luar biasa tuh. Iya, betul. Iya, kan? Pak. Berarti kan hanya baru rekomendasi, Satu Iya, kan? rekomendasi. belum jadi izin. Ada Belum. aturan terbaru Pak Nah, di 2022 ya. Jadi, Undang nomor 2 ya, aha, tahun 2022 tentang jalannya, oke. tentang jalan. Aha. Memang itu tadi ya tetap harus memenuhi syarat izin-izin tadi termasuk AMDAL, AMDAL. lalu lintas dan lain sebagainya itu gitu. Jadi tidak serta merta. Oh, saya Nah ini rekomendasikan. coba ya rekomendasikan dari mana itu Pak? Hah? Menurutnya dia? Jadi dia berdasarkan permen. Oh permen. Iya. Peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Oh peraturan Menteri. PUPR PUPR. terkait dengan penggunaan jalan kayaknya ini. Iya kan? Jadi memang di salah satu portal berita kemarin di sub juga bilang Ya. yang kami berikan hanya rekomendasi Rekomendasi. Iya. terkait dengan rambu-rambu lalu lintas, Aha. ada Hmm. Ada rambu logonya. ada Mhm. apa tidak, Ya. terkait dengan itu, Ya. itu saja. Jadi hanya rekomendasi, jadi belum jadi izin. Istilahnya kalau lagi-lagi saya logikakan surat izin mengemudi ya. Ya. Surat izin mengemudi itu kan ada syaratnya yaitu salah satu psikotes ya. Iya, iya, iya. Psikotes yang terbit kan belum berhak dapat SIM kan, Betul. harus diuji lagi kan. Iya. Oh, juga. Iya, kan biasanya Jadi kita nggak bisa ke jalan langsung ketika ditanya izin mana ini saya lulus psikotes kan nggak Iya. bisa. saya ada rekomendasi. Nah, kan iya, nggak Iya. bisa. Yang merekomendasikan PUPR lagi. Iya kan? Jadi nggak bisa seperti itu. Malah yang lucu ketika Ini kan menggampangkan persoalan, ya, tetapi dia tidak melihat dampak daripada yang terjadi akibat rusaknya jalan atau pulau kita terhadap masyarakat. Di situ bukan 10.000, 20.000 orang, Berapa kecamatan? Pak? 8 kecamatan. Itu ya. Iya kan? 8 kecamatan yang lewat. Wahokom Bentelen,
Iya. dan pasti terganggu. Dan itu, bagaimana kalau jalan itu putus? Itu satu. Kemudian misalnya kita tidak minta seperti yang dikatakan Mas Ali tadi. Seandainya misalnya jalan dari sini ke Bengalon, di situ juga putus. Kan kasihan masyarakat kita di sana. Belum hal-hal Logistiknya dari mana gitu? belum hal lain-lain yang kita tidak inginkan. Betul. Mungkin istidlak dan sebagainya kita nggak paham ya. Iya. Tapi kan kita pasti tidak itu. Mhm. Tapi peluangnya kan akan ke sana. Iya. Ketika itu berlaku gitu Pak. Benar. Berlaku. Saya pernah merasakan itu. Jalan Wahau putus. Kita mau ke Wahau, nggak bisa. Akhirnya kita balik. Makanya kalau memang ini masih tetap berlanjut dan tidak diberhentikan, maka bupati yang harus bertanggung jawab Iya, sebagai iya. pemimpin daerah. Mestinya harus diberhentikan, diurus dulu izin-izinnya, kemudian ketika itu ya dibuat apa namanya caranya bagaimana agar Iya. tidak mengganggu masyarakat. Saya pikir ini saran ya. Mhm. Mungkin teman-teman LSM atau beberapa kelompok lain itu menyampaikan ini ke bupati langsung secara istilah saya selalu begini, dari wajah ke wajah, dari muka ke muka, dari hati ke hati untuk menyampaikan ini sehingga ada gerakan bersama. Iya kan? Sebenarnya lewat surat kemarin sudah jelas gamblang gitu. Ya biasanya Sudah lewat kalau surat ya biasanya kan kalau melalui surat mungkin teganannya tidak terlalu keras. ya, kalau tembusannya seperti itu mestinya ya itulah tembusannya. Iya, itu kalau Kayak itu gitu. kalau Mas Ali Bupati. Iya kan? Tapi kan kita diremehkan Bang. Kemarin itu bener kayak ini sampai ke sana kan. Nah, itu dia. itu. Nah, Itu. kalau mereka berpikir ini kan ancaman aja, mungkin mereka tidak tembuskan. Kalau surat itu memang benar sampai kita kirimkan melalui pos ya. Ya. Melalui pos ke dia semua presiden, Mhm. DPR, Mhm. dengan surat itu tembus. Ya. Bahkan ketua saya ini Zainul juga japri ke staf Ya. khusus presiden. Ya. Kebetulan salah satu staf khusus presiden ini kan sempat satu pelatihan dengan beliau. Ya. Masih ada kontak. Kedua staf sus ya. Dua staf sus. Ya. Itu langsung japri juga. Ya. Jadi sebenarnya ini serius gitu sebenarnya. Ya. Jadi kan ini seperti pertanyaan, ini tidak ingin bupati ini pertanyaan, ini komentar ya, bukan pertanyaan. Ya. Bupati bukan pemilik daerah yang benar, itu rakyat yang jadi pemilik daerah yang benar. Benar, bupati Kita punya pemimpin. beliau pemimpin Dikirim kita. masyarakat gitu loh. Kita juga tidak mau Iya. memprovokasi rakyat. Kita nggak mau begitu. Kita masih punya aturan-aturan. Di surat kami, surat terbuka kepada bupati juga kita sebutkan bahwa Ya. kita siap berada di belakang bupati Bupati. untuk mengurus. Nah, itu yang saya maksud. Iya. Sehingga bupati merasa tidak sendiri. Oh, ya tidak, kita pasti Tidak. itu kalau ini mau menegakkan aturan pasti kita dukung. Ya, Nggak bupati aja, semua kepala lembaga di Kuptim. Ya, istilahnya bertanggung jawab di situ kita dukung lah. nah itu dia. Jadi ternyata bahwa Ingin kita itu menunjukkan jangan kalah dengan korporasi. luar biasa. Gitu loh. Kalau di tingkat sana jangan kalah dengan oligarki, Ah, iya kan? Iya. Tingkat sana. Tingkat sana. Kalau tingkat sini jangan kalah dengan korporasi. kalau kita belajar tentang itu kan biasa lah. Hmm. Namanya perusahaan itu pasti yang didekati dulu ya orang-orang yang punya kuasa, Ya. biar aman gitu. Kan. Betul. Orang-orang yang punya pengaruh, orang-orang yang Ya. kira-kira nggak akan Enggak goyang. Nah. Ya kan? itu biasa di Hmm. mana-mana begitu Ya. perusahaan itu. Apalagi kalau sudah ada kelihatan bermasalah, Ya. pasti orang-orang yang punya kuasa-kuasa dan berani-berani itu yang dipasang gitu. Biasanya begitu. Isu biasanya. Iya, iya. Mudah-mudahan ikuti tidak biasa. Ya, karena Amin. kita pernah memiliki bupati yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita memiliki anggota DPR yang luar biasa. Ini mohon maaf saya harus selalu katakan di podcast saya. Karena Anggota DPR kita, DPR RI kita yang luar biasa, Irwan Peco, Iya. ya kan? Nah, maksud saya adalah ini bisa menginspirasi anak-anak muda di Kutai Timur, tidak hanya sekedar memprovokasi, tetapi kita melakukan jalan perlawanan itu yang terorganisir rapi, dipimpin oleh bupati karena ini persoalan bertabat daerah. Betul. karena ini juga sebenarnya kalau dia berlarut kita kasihan sama bupati. Ya. Yang kasihan sama bupati kenapa? Nanti Kenapa? karena sudah mulai ada Kita bilang jangan-jangan ada bupati bermain loh. Nah, itu Ini kan yang- kasihan bupatinya kalau dituduh seperti itu kan. Betul. Betul. Masa seperti itu sudah jelas seperti itu kok dia tindak kalau nggak di backing sama
orang besar, Ya. ya kan? Nggak mungkin. Nah, Ya. yang kedua adalah bupati. Ya. Lalu dihubung-hubungkan, jangan-jangan di perusahaan itu ada orang dekatnya. Ya, ya. Saya bupatinya. Betul. Nah, kalau saya sebagai bupati daripada saya dituduh-tuduh gitu, saya sikat gitu kan. Lah, sepakat Mas. Itu. Sepakat. Iya kan? Isunya begitu, isunya Atau banyak. jangan sampai orang-orang di luar bupati sudah masuk angin. Nah, itu kan Kita tidak mau begitu. Kita harus menjaga ini rokok ini. karena bupati ini kita yang pilih. Ya betul. Kalau kita pilihan kita dianggap seperti itu kan kita juga merasa nggak nyaman gitu. Harusnya Oke, ya, nggak apa-apa. ayolah. Ini Iya. izin dulu bang, Oke. ada yang ditemui deh. Oh jadi, Sebentar. oh siap. Nah luar biasa Anak Muda ini. Selalu bermain bola tanpa bola. Ya, kalau di sini kan bolanya jelas. Ya, kalau di luar sana belum tahu bolanya apa. Oke, silakan. Ya. Oke. Kemudian ketua. Ya. Kalau ini misalnya sampai hari ini masih menggunakan jalan itu tanpa izin, apa yang dilakukan oleh Gerakan Pemuda Ansor terkait persoalan ini? Ya. Ini masih kita analisis ya. Ya. Jadi kita di Ansor itu ada namanya LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ya. Kita kaji apakah ada unsur-unsur yang mengarah ke pembiaran Ya. terhadap kegiatan tersebut. Ya. Kalau itu ada ya kita membuat laporan yang resmi. Ya. Resmi. Kemana ya? Ke penegak hukum. Ya. Gitu. Karena itu memang karena kita sudah membuat surat, kemudian bagaimanapun yang disampaikan oleh teman-teman DPR sangat gamblang, Ya. bahwasanya di situ masih belum clear di urusan baik AMDAL-nya maupun izin-izin yang lain. Ya. Nah, maka akan saya tetap berjuang di situ. Ya. Karena kita sudah konsultasi dengan LBH Ansor Kaltim Ya. terkait bagaimana dengan ini gitu. Maksudnya permasalahan dikutip. Ya. Ya memang teman-teman LBH akan mendukung dan akan tetap mengawal gitu. Ya. Nah di dalam itu kami juga tidak ingin bahwasanya yang seperti tadi banyak fiksi-fiksi, banyak gambaran-gambaran yang disampaikan oleh teman-teman bahwasanya jangan-jangan pemerintah daerah juga Soalnya masuk angin. Iya, 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 iya. Nah, nanti kita juga akan mengurut ke sana. Iya, iya, iya. Karena apapun ketika pelanggaran termasuk pembiaran terhadap pelanggaran itu dibiarkan, itu juga melanggar hukum gitu. Tapi kita kan tidak ingin seperti itu sebenarnya. Betul. Kita ingin ketegasan dari beliau karena kita semuanya siap di belakangnya. Ya. Kalau memang itu benar-benar dilakukan, Ya. yang harus dilakukan. Jadi itu ada sih Bang. Oke. Pak Sekjen, Mas Ali. Ya, Komentar terakhir Mas Ali terkait dengan apa yang kita diskusikan malam ini. intinya adalah kita memperjuangkan hak masyarakat. Ya. Jadi jalan itu adalah hak masyarakat. Ya kan? Ketika itu dipakai dengan tidak perujukannya, Ya. tanpa izin menyalahi aturan, Ya. tentu yang rugi adalah masyarakat. Ya. Mulai dari rusaknya, Mhm. mulai dari terganggunya debu dan sebagainya. Ya. Seperti itu kan. Karena ya itulah tanpa izin tadi. Ya. Gitu. Jangan justru dibalik ketika sekarang kan lucu. Ya. Jadi di situ ada peringatan, Ya. hati-hati, ada alat berat keluar masuk. Ya, Aha. ini jalannya kita, kok kita yang Disuruh hati-hati. Ya, Iya, 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 iya. kita yang disuruh hati-hati seperti itu kan gimana? Ketika kita masuk ke wilayahnya perusahaan, Ya. kita diinterogasi, Hah. ya kan? Mana izinnya, mana safety-nya, mana semua harus lengkap, harus sesuai aturan. Tapi ketika perusahaan Masuk wilayah kita, Kita yang luas disuruh. itu aja, apa mungkin boleh kita sewa security di sana? Ya, ya, Ketika ya. ada truk perusahaan lewat, kita periksa juga. Harusnya kan seperti itu. Ya, 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 ya. Tapi kan tidak mungkin karena punya wewenang masing-masing Kita di situ. juga, Iya, kita iya. punya juga security kita, Betul. security kita ya kepolisian, Ya, betul. ya kan? Mhm. Seperti itu. Ya. Ini kan jadi aneh ketika perusahaan masuk di wilayah kita yang disuruh Yang hati-hati, disuruh yang hati-hati. menyesuaikan. Ya. Nah ini kan ironi sebenarnya. Betul. Intinya hak rakyat, hak masyarakat harus dikembalikan. Ya, statement terakhir Ketua. Sebenarnya statementnya kurang lebih aja. Ya. Yang jelas proses dari awal ini kita dilapori oleh teman-teman yang
sebagian dari masyarakat menggunakan jalan yang betul-betul merasa terganggu dengan jalan tidak enaknya ke Sanagaran atau Pulau. Iya. Di awal ternyata proses ini diperparah dengan adanya mobilitas kegiatan tambang. Iya. Nah, memang ketika saya berjalan ke sana juga sempat kaget dengan logo-logo yang ada di peringatan itu. Tetapi kalau dari audien tadi bahwasanya itu adalah ada rekomendasi ya. Bahkan disitu mengomongkan hanya memberikan rekomendasi gitu. Iya. Mungkin itu alasannya. Iya. Yang jelas adalah di sini ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dikatakan pelanggaran karena belum clear urusan izin penggunaan jalan dan sebagainya. Betul. Kalau hanya dasar rekomendasi aja tetapi tidak memikirkan keselamatan dan keadaan jalan di situ, Iya. itu juga kurang pas. Ya, tapi Kemaslahatan umat itu lebih penting, ya, gitu loh. Kalau hanya masalah keuntungan aja itu lain lah, tapi keselamatan pengguna jalan yang memang haknya di situ itu Iya. yang lebih utama sebenarnya. oke, baik. Apa yang disuarakan oleh gerakan pemuda Ansor sesungguhnya adalah keberpihakan mereka terkait pengguna jalan Rantau Pulung yang di mana di situ ada 5 kecamatan plus ditambah dengan 3 kecamatan lainnya yang sangat menggunakan jalan itu sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bukan hanya kebutuhan akomodasi, tetapi kebutuhan mereka terkait dengan pengurusan surat-surat yang sampai ke ibu kota kabupaten. Apa yang kita diskusikan malam ini merupakan sebuah koreksi terkait dengan dibutuhkannya keberanian pemerintah daerah dalam hal menegur siapapun, korporasi apapun yang melanggar di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Baik, sampai jumpa di podcast Om WP selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.